Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Didi Ahyari, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua jajaran, Ketua dan anggota pembina, pengawas, serta pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Jana Badra, Ketua Senat, Ibu Dr. Francisca Romana Herjiyatni, SHMH, dan semua anggota Senat, Bapak Rektor, Dr. Insinyur Edi Sriono, MT, dan semua Wakil Rektor, pimpinan Perguruan Tinggi Sahabat, Ketua dan anggota Majelis Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi di lingkungan Universitas Jana Badra, semua pimpinan unit di lingkungan Universitas Jana Badra, segenap warga, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Jana Badra, mitra Universitas Jana Badra, dan seluruh hadirin. Hanya kepada Allah yang Maha Melapangkan, segala puji kita kirimkan, setinggi syukur kita panjatkan. Hari ini kita menjadi saksi dan bagian perjumpaan keluarga besar Universitas Jana Badra sebagai ungkapan syukur diri atas nikmat yang diturunkan tak terperi. Mengawali pidato ini, izinkan saya sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI Wilayah 5 DIY, mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk menjadi bagian kegembiraan keluarga besar Universitas Jana Badra. Ini adalah sebuah kehormatan bagi APTISI Wilayah 5 dan tentu juga bagi saya pribadi. Selamat mensyukuri Dies Natalis yang ke-62. Usaha ini menandakan kematangan dan sekaligus membuktikan ketangguhan dalam menghadapi beragam tantangan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam waktu yang tidak singkat. Sebelum melanjutkan, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Ingin jalan-jalan ke ibu kota, karena pandemi ditunda dulu. Di usianya yang ke-62, semoga Universitas Jana Badra jaya selalu. Hadirin yang mulia, saya diminta oleh Bapak Rektor dan menghubungi secara pribadi untuk menyampaikan pidato tentang strategi keberlanjutan perguruan tinggi swasta di era pandemi COVID-19 pada rapat terbuka Senat Universitas Jana Badra dalam rangka Dies Natalis ke-62. Ini adalah tema yang aktual tetapi tidak ringan, karena siapapun yang saat ini terlibat dalam manajemen perguruan tinggi swasta akan setuju dengan saya bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita semua melakukan banyak hal untuk bertahan supaya tidak kehilangan keseimbangan. Tidak selalu mudah, tetapi bukannya tidak mungkin. Saya berharap pidato ini akan memantik diskusi lanjutan sekaligus ide-ide baru yang dimulai dengan memandang pandemi tidak hanya sebagai musibah yang diratapi, tetapi juga melihat sisi baiknya sebagai momentum perubahan untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Hadirin yang mulia, tradisi Barat terbiasa membingkai kabar dengan dua sisi, kabar buruk dan kabar baik. Lebih banyak orang yang menyukai kabar buruk disampaikan terlebih dahulu sebelum kabar baik sebagai penutup. Urutan ini juga akhirnya menjadi rumus dalam percakapan sehari-hari. Ini mirip dengan minum jamu tradisional yang dimulai dengan pahitan dan ditutup dengan minuman manis. Mari
kita ikuti kabar buruknya lebih dahulu. Cerita suram dari lapangan, kabar yang beredar di media massa tentang perguruan tinggi di banyak belahan dunia ketika pandemi COVID-19 didominasi cerita suram. Tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga untuk negara maju sekalipun. Di Australia misalnya, perguruan tinggi yang selama ini mengandalkan mahasiswa internasional mengalami dampak terburuk. Apa pasal? Di awal pandemi, sebagian besar mahasiswa internasional berpacu dengan waktu kembali ke negara asalnya. Selain itu, yang masih berada di Australia pun banyak yang mendapatkan pengalaman buruk, termasuk kehilangan pekerjaan, pengurangan frekuensi makan, sampai masalah tempat tinggal. Cerita seperti ini mewarnai diskusi di kalangan PTS di Yogyakarta, yang sebagian besar mahasiswanya adalah juga para pendatang, dengan kekhawatiran jika kasus di Australia juga terjadi di sini. Di Amerika, cerita serupa mudah ditemukan. Majalah The Economist dalam edisi daringnya di awal Agustus 2020 menuliskan bahwa pandemi COVID-19 dapat mendorong perguruan tinggi ke tepian jurang. Model bisnis banyak perguruan tinggi juga dirasa tidak lagi sesuai dengan selera zaman. Serangan pandemi ini sangat mungkin merusak model bisnis ini untuk selamanya. Demikian ulas majalah Times dalam salah satu artikelnya. Kebijakan buka tutup kampus di Amerika juga telah terbukti menurunkan cacah mahasiswa yang mendaftar. Cerita dari belahan dunia lain dapat ditambahkan meski tidak sulit menebak bahwa sebagian besar membawa kisah suram serupa. Termasuk juga perguruan tinggi di Yogyakarta dengan skalanya yang berbeda-beda. Survei yang dilaksanakan oleh Aptisi Wilayah 5 pada awal Juli 2020 menunjukkan bahwa hanya 19,16% dari 51 PTS yang tidak mempunyai masalah finansial. Sisanya melakukan mitigasi dengan beragam cara termasuk pemutusan hubungan kerja. Selain itu, beberapa PTS sudah memotong gaji atau tunjangan, ada 23,7%, menunda pembayaran gaji atau tunjangan, ada 5,88%. Solusi lain yang diambil adalah penggunaan saldo atau tabungan yang dilakukan oleh 35,29% PTS, meminta bantuan ke badan penyelenggara atau yayasan, dilakukan oleh 27,45%, meminjam uang ke bank atau pihak ketiga sebanyak hampir 6%, dan menjual aset dilakukan oleh sekitar 4% PTS. Angka-angka ini paling tidak menunjukkan bahwa PTS di kala pandemi tidak sedang baik-baik saja. Hadirin yang mulia, namun demikian ada kejutan di lapangan. Di Inggris misalnya, di satu sisi, belahan perguruan tinggi dikhawatirkan tidak mampu bertahan ketika pandemi, tetapi di sisi lain, cacah mahasiswa yang mendaftar perguruan tinggi di Inggris secara keseluruhan pada tahun 2020 justru meningkat. Kasus serupa juga terjadi di Yogyakarta di beberapa PTS. Cacah pendaftar justru melampaui angka serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu, untuk mendapatkan gambaran utuh, perlu dilakukan survei yang lebih menyeluruh. Kabar baik ini tidak lantas menutup semua cerita suram yang ada, tetapi paling tidak kabar baik ini mengindikasikan bahwa masih banyak harapan dan perguruan tinggi dituntut untuk berbenah dan menyesuaikan model bisnisnya. Dorongan berbenah ini diperkuat dengan kekhawatiran terkait dengan kembalinya mahasiswa secara fisik ke kampus ketika waktu memungkinkan. Catatan anekdotal lain yang saya dapatkan mengindikasikan bahwa jika pembelajaran daring dijalankan dengan baik, mahasiswa menilai kualitas pembelajaran daring tatap maya serupa dengan pembelajaran tatap muka.
bahkan di program studi sains yang mempunyai banyak mata kuliah praktikum. Tentu, ini merupakan kejutan yang selama ini menghiasi debat tanpa dukungan fakta dari lapangan, baik dari yang setuju maupun yang skeptis dengan pembelajaran daring. Hadirin yang mulia, beragam kritik telah dialamatkan kepada perguruan tinggi oleh banyak pengamat, termasuk diantaranya adalah model bisnis perguruan tinggi yang diklaim sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman atau kedaluarsa. Sebagian menulis bahwa model bisnis perguruan tinggi sudah bermasalah sejak sebelum pandemi COVID-19, pandemi ini hanya memperparahnya saja. Kritik terhadap model bisnis perguruan tinggi dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, filosofis, metodologis, dan operasional. Dua yang pertama tidak terkait langsung dengan dampak pandemi COVID-19, tetapi pilihan yang tidak tepat dapat ikut memperparah dampaknya. Mari kita ulas secara singkat satu persatu. Pertama, secara filosofis, sudah sejak lama perguruan tinggi dikritik karena seperti menara gading yang tercerabut dari konteksnya. Kritik ini tidak hanya terdengar di Indonesia, tetapi juga di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Misalnya, Oscar Henlin, seorang profesor sejarah dari Universitas Harvard, menantang para cendekiawan perguruan tinggi dengan mengatakan, alam semesta yang bermasalah tidak lagi dapat menanggung kemewahan pencarian yang terbatas pada menara gading. Kecendekiawanan harus membuktikan nilainya bukan dengan caranya sendiri, tetapi dengan melayani bangsa dan dunia. Isu menara gading bukanlah hal baru di Indonesia. Ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, sekitar 27 tahun yang lalu, isu ini menjadi salah satu bagian diskusi di hari-hari penataran P4. Meskipun demikian, isu ini masih saja relevan untuk konteks kini ketika terjadi pergeseran orientasi. Sebagian perguruan tinggi masih berusaha setia dengan nilai-nilai ideologis yang ditanamkan sejak pendiriannya. Namun kita sulit untuk menutup mata bahwa sebagian perguruan tinggi juga cukup kental dengan nuansa bisnisnya. Kalau kita cermati misalnya draft Undang-Undang Cipta Kerja versi yang awal, di sana sangat jelas ada nuansa itu, karena lembaga pendidikan tidak harus bersifat nirlaba. Tentu, ini adalah pilihan sadar, dan setiapnya bisa membimbing ke arah yang berbeda. Terlepas dari itu, niat saya membawa isu ini adalah untuk membangunkan kita, bahwa perguruan tinggi tidak boleh terlalu nyaman dengan dunianya dan lupa dengan konteks yang melingkupinya. Ungkapan ini juga valid untuk semua warganya, terutama para dosen dalam menjalin hubungan dengan dunia nyata dan menjamin relevansi ilmu yang digeluti dan dikembangkannya. Sensitivitas dosen terhadap masalah bangsa juga dapat dimasukkan dalam diskusi ini. Lebih lanjut, isu ini dapat juga dikaitkan dengan diskursus kecendekiawanan yang membabit atau engage scholarship. Mengapa ini penting? Keberlangsungan perguruan tinggi tidak mungkin terlepas dari isu relevansi filosofisnya. Relevansi ini sangat penting untuk memberi energi yang cukup bagi ikhtiar kolektif warga kampus untuk terus bertumbuh. Selain itu, hukum alam sudah cukup mengajarkan kepada kita bahwa hanya mereka yang dapat menjaga relevansi keberadaannya yang akan bertahan hidup dan berkembang. Hadirin yang mulia, kedua, dari sisi metodologis, kritik dikaitkan dengan kurikulum perguruan tinggi yang sudah kedaluarsa dan tidak responsif terhadap perubahan yang ada. Dalam konteks ini, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat secara jujur mengevaluasi dengan hati-hati dan komprehensif. Kesalahan dalam menjalankan evaluasi dapat membawa perguruan tinggi kepada jebakan pragmatisme jangka pendek yang tidak mampu memberikan pendidikan untuk menyiapkan manusia yang adaptif,
termasuk menghadirkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Di lapangan memang kadang terdengar teriakan bahwa hanya sebagian kecil materi yang diajarkan oleh perguruan tinggi relevan di dunia kerja. Teriakan ini harus didengar, tetapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Anggaplah ini sebagai sistem peringatan dini untuk tidak lupa diri karena membawa pesan kejut. Studi yang lebih komprehensif diperlukan, banyak catatan yang bisa diberikan. Misalnya, perguruan tinggi jalur akademik mempunyai misi yang berbeda dengan jalur vokasi. Ada pembagian fokus di sana. Diskusi tentu bisa kita lanjutkan bahwa apa yang terlihat tidak relevan saat ini bisa jadi relevan untuk masa yang akan datang. Ini adalah soal menghubungkan antar titik masa lalu dan memaknainya ulang serta menghubungkannya dengan titik-titik masa depan. Sebagai contoh, saya ketika mempelajari sistem operasi komputer, belajar penjadwalan, dan di sana diajarkan sistem penjadwalan round robin misalnya. Konsep itu saya catat sampai hari ini dan itu sangat membantu saya dalam bidang manajemen. Atau misalnya ketika Galileo menemukan bahwa ada gunung dan lembah di bulan, bukan karena saat itu kemampuan teleskop sangat luar biasa, karena teleskop baru ditemukan 1 tahun sebelumnya, tetapi karena Galileo mempunyai pengetahuan lain, yaitu dalam menggambar gelap terang dengan teknik chiaroscuro. Dengan itulah akhirnya Galileo bisa membayangkan bahwa di bulan ada gunung dan lembah. Kemampuan menghubungkan antitik sangat penting untuk dipelajari supaya klaim, teriakan, menganggap bahwa yang dipelajari tidak relevan, tidak segera dikeluarkan. Tapi tentu ini juga bukan berarti menjadi alasan untuk tidak berubah. Yang dibutuhkan di sini adalah sensitivitas menangkap sinyal zaman dan meresponnya dengan baik. Sensitivitas penangkap sinyal ini seringkali berkurang karena beragam sindrom yang menghinggapi pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Termasuk diantaranya adalah sindrom zaman saya dulu. Atau sindrom begini saja bisa. Sindrom-sindrom seperti ini akan menghambat tumbuh suburnya ide-ide inovatif yang biasanya akan layu sebelum berkembang. Dalam konteks ini, refleksi jujur perlu dilakukan secara kolektif. Lagi-lagi, respon kreatif ini terhadap masalah metodologis juga untuk menjamin relevansi kehadiran perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat yang kebutuhannya tidak statis. Baik dalam suasana pandemi maupun tidak, masalah metodologis ini harus segera diselesaikan. Hadirin yang mulia, pandemi COVID-19 yang menyerang umat manusia dengan tiba-tiba tidak memberikan kemewahan waktu untuk meresponnya. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor pendidikan yang terdampak. Ketidaksiapan banyak perguruan tinggi dalam memitigasi pandemi ini telah memunculkan kritik terhadap sisi operasionalnya. Misi utama mitigasi sisi ini adalah untuk menjamin keberlangsungan akademik dan memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Dampak pandemi terhadap aspek operasional perguruan tinggi ini dapat mewujud dalam semua tahapan siklus hidup mahasiswa, mulai sebagai calon prospektif sampai menjadi alumni yang kontributif. Untuk memberi contoh, kita bisa tulis mulai dari pemasaran, admisi mahasiswa baru, pembelajaran, aktivitas akademik lain seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan, kuliah kerja nyata, dan lain-lain. Termasuk di sana ada kerjasama dan mobilitas internasional. Desain awal sebagian besar aktivitas akademik di atas masih memerlukan mobilitas fisik yang ketika pandemi tidak mungkin dilakukan secara leluasa. Karenanya, desain ulang merupakan suatu keharusan operasional. Selain itu, aspek finansial perguruan tinggi tidak kalah penting untuk dimitigasi dengan serius. Pada situasi seperti ini, dengan ketidakpastian yang tinggi, kepemilikan uang kontan menjadi sangat penting.
Penurunan kapasitas finansial orang tua mahasiswa atau mahasiswa akan sangat mempengaruhi kemampuan bayarnya. Perguruan tinggi harus memasukkan variabel ini ke dalam aspek perencanaan keuangan dan memitigasinya jika target pemasukan tidak tercapai, apalagi ditambah dengan memberi bantuan sesuai dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi. Hal ini diperparah dengan model kepemilikan aset sebagian besar perguruan tinggi yang saat ini bahkan masih memerlukan biaya perawatan tinggi. Penurunan biaya aspek ini di masa pandemi tidak terlalu signifikan. Hadirin yang mulia, selain melakukan kalibrasi ulang aspek filosofis dan metodologis perguruan tinggi yang perlu didiskusikan secara khusus di kesempatan lain, berikut adalah beberapa strategi keberlanjutan perguruan tinggi dari aspek operasional yang perlu direnungkan. Pertama, tidak ada pilihan lain bagi perguruan tinggi selain melakukan penguatan ekosistem teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi sebuah keniscayaan. Ini terkait dengan banyak hal, termasuk pemberian layanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lain, dan juga pengumpulan data yang tidak hanya penting secara administratif, tetapi lebih dari itu, kritikal secara strategis. Para pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan perhatian khusus kepada aspek ini, yang bisa jadi memerlukan besaran investasi yang lumayan. Ini tidak hanya menyangkut pengadaan barang, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawalnya. Tapi perlu diingat, investasi ini adalah belanja modal untuk jangka panjang dan bukan belanja operasional sekali pakai. Menggunakan paradigma yang tepat dalam berinvestasi sangat diperlukan di sini, supaya para pengawal ekosistem teknologi informasi, meminjam istilah astrologi Tionghoa, tidak merasa hanya bersio-sial. Menjadi kelinci percobaan, sapi perahan, atau bahkan kambing hitam. Hadirin yang mulia, kedua, secara khusus perguruan tinggi perlu memberikan perhatian kepada penguatan dan pematangan ekosistem pembelajaran daring. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, teknologi, dan sistem informasi, tetapi juga dari sisi kesiapan aktornya, dosen, dan mahasiswa. Di masa awal pandemi, kedaruratan dapat menjadi alasan untuk membuat ruang toleransi terhadap kualitas pembelajaran. Tetapi ketika saat ini, alasan tersebut sudah menurun validitasnya. Inilah saatnya untuk meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran yang salah satunya diikhtiarkan dengan penguatan ekosistem pembelajaran daring. Infrastruktur pembelajaran daring dapat dikuatkan dengan beragam inisiatif, termasuk penentuan paket solusi yang dipilih, seperti Learning Management System, aplikasi konferensi video, dan aplikasi produksi konten pembelajaran, dan desain penggunaannya dalam pembelajaran secara integratif. Dalam penentuan pilihan skenario atau desain pembelajaran, karakteristik mahasiswa yang saat ini tersebar di beragam tempat dengan kualitas koneksi internet yang beragam, perlu dimasukkan ke dalam radar. Termasuk di dalamnya adalah pilihan metode pembelajaran, sinkron, satu waktu beda tempat, asinkron, beda waktu beda tempat, atau campuran. Pengawalan aspek ini sebetulnya tidak terlalu sulit dilakukan jika sumber daya pendukungnya tersedia. Di sana ada tim pengembang konsep dan pengawal teknis dengan kapabilitas baik dan sumber daya finansial. Namun, penyiapan aktor atau aspek manusianya lebih menantang, termasuk peningkatan kapabilitas digital, produksi konten pembelajaran daring yang berkualitas, dan konsisten menjalankan skenario yang sudah disepakati masuk dalam ranah ini. Membangun budaya dan kapabilitas digital bukan pekerjaan ringan, apalagi ketika waktu pada masa pandemi seperti ini tidak berada di pihak kita. Di sini, kesadaran kolektif dan partisipasi aktif
dari seluruh warga perguruan tinggi, terutama dosen, mutlak diperlukan. Hadirin yang mulia, strategi ketiga, penggunaan teknologi informasi memaksa perguruan tinggi mendesain ulang proses bisnisnya. Desain ulang proses bisnis tidak sama dengan otomatisasi. Selama ini kita terlatih berpikir deduktif yang berangkat dari masalah. Inilah yang nampaknya menyebabkan kita kepada otomatisasi. Sebagai ilustrasi sederhana, desain ulang proses bisnis mungkin menjadikan 7 meja proses menjadi hanya 3, tetapi otomatisasi mempertahankan tetap 7 meja. Karenanya, pola pikir induktif yang mengenali potensi teknologi informasi menjadi sangat penting dimasukkan sebagai pelengkap perspektif. Lompatan karena pemanfaatan ekosistem teknologi informasi secara inovatif perlu terus dicari dan dielaborasi. Sebagai contoh, jika pendekatan induktif yang digunakan, proses admisi dapat berubah drastis tanpa kehadiran fisik sama sekali. Tidak hanya untuk hari ini, bahkan mungkin untuk masa mendatang secara permanen. Selain itu, di sisi lain, sangat mungkin perguruan tinggi berpikir untuk membuka program studi pendidikan jarak jauh untuk mengoptimalkan manfaat investasi teknologi informasi selain sebagai strategi bertumbuh ke depan dengan memperluas basis mahasiswa. Hadirin yang mulia, strategi yang keempat, selama pandemi ini, pengalaman dalam mengelola penerimaan sistem mahasiswa baru bersama antar PTS di DIY melalui Aptisi Wilayah 5 dengan tajuk Yogyakarta sudah berjalan. Pengamatan terbatas saya menunjukkan bahwa banyak program studi berkualitas baik yang bahkan tidak mendapatkan satupun pendaftar. Bisa jadi, salah satu sebabnya adalah edukasi publik untuk memperkenalkan perguruan tinggi atau program studi tersebut belum dikelola dengan baik. Karenanya, tidaklah berlebihan jika perguruan tinggi juga harus memperbaiki kinerja pemasarannya, memperkenalkan dirinya kepada publik. Setiap perguruan tinggi perlu memastikan dirinya terlihat di tengah kerumunan dan memastikan dirinya terlihat jelas keberadaannya, dan ini lebih menantang karena memori publik yang sangat pendek, sehingga pesan-pesan singkat, pesan-pesan kejut selalu dihadirkan dalam interval waktu yang tidak terlalu lama. Singkatnya, di masa pandemi ini, strategi pemasaran yang jitu, terutama pemasaran digital, perlu didesain dan dieksekusi dengan serius. Hadirin yang mulia, strategi yang kelima, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas pembelajaran dapat dipindahkan secara daring. Jika ini kasusnya, maka perguruan tinggi juga harus melakukan mitigasi untuk menyiapkan aktivitas fisik yang terkawal dengan baik. Beberapa contoh dapat diberikan di sini, termasuk praktikum basah, pendidikan keterampilan medis, dan pendidikan klinik. Tentu, potret setiap perguruan tinggi bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas, pendidikan tinggi juga harus melakukan investasi untuk memfasilitasi tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru ini. Hadirin yang mulia, keenam, perguruan tinggi perlu dengan seksama melakukan mitigasi finansial. Meskipun ditempatkan di akhir, ini bukan berarti tidak mendesak dan penting. Hal ini dapat dilaksanakan dengan inisiatif termasuk pengencangan ikat pinggang alias efisiensi, penentuan skala prioritas program, mulai dari yang dapat dibatalkan, mungkin ditunda, dijalankan dengan skala lebih kecil atau bahkan didesain ulang, serta pemantauan ketersediaan uang kontan dengan seksama. Kalau perlu harian atau pekanan, supaya memastikan bahwa uang kontan yang tersedia masih cukup untuk menjalankan roda bisnis ke depannya. Bagi perguruan tinggi swasta,
Hal ini menjadi amat penting ketika sebagian besar sumber pendanaan masih berasal dari uang kuliah mahasiswa, yang kapasitasnya juga dipengaruhi oleh pandemi kali ini. Pencarian sumber pendanaan alternatif perlu juga dipikirkan, baik melalui pendirian unit bisnis strategis maupun melalui lembaga donor dengan beragam program hibah yang tidak mengikat. Mitigasi finansial ini saya prediksi masih valid sampai beberapa waktu ke depan sebelum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Salah satunya adalah ketika vaksin COVID-19 sudah ditemukan, semua orang sudah mendapatkan dan terbukti khasiatnya. Tentu, hadirin yang mulia, daftar strategi ini dapat diadaptasi, dilengkapi, dan didetailkan. Keragaman konteks perguruan tinggi sangat mungkin memunculkan inspirasi strategi yang berbeda-beda. Hadirin yang mulia, pandemi COVID-19 memang menyerang hampir seluruh bangsa, tapi ada yang membedakan, yaitu bagaimana sebuah bangsa atau masyarakat meresponnya, termasuk kita, para warga perguruan tinggi. Pandemi sudah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai musibah yang dimitigasi dengan serius, tetapi juga harus dipandang bahwa pandemi membawa berkah tersamar, blessing in disguise yang dapat dipanen. Beberapa di antaranya adalah pantikan yang menyadarkan perguruan tinggi atas kerentanan model bisnis yang selama ini dijalankan, yang akhirnya mendorong perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi jujur secara menyeluruh. Dan selanjutnya akan memaksa perguruan tinggi untuk memikirkan model bisnis baru yang lebih tahan banting dan berkelanjutan di masa mendatang. Tentu saya yakin semua yang hadir sepakat akan sangat disayangkan jika pandemi yang sudah menuntut begitu banyak pengorbanan berlalu begitu saja. Karenanya, adaptasi kebiasaan baru untuk bertahan hidup tidaklah cukup. Kecepatan dalam pengambilan keputusan yang tepat juga sangat penting, di samping perguruan tinggi harus menjadikan pandemi ini sebagai momentum lentingan bertumbuh dan menjemput masa depan yang lebih cerah. Belajar dari pepatah Tiongkok, mari berhenti mengutuk kegelapan dan mulai menyalakan lilin penerang. Hadirin yang mulia, sebelum menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan lagi sebuah pantun. Di tengah taman ada bunga selasih, diambil sekuntum, daunnya jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.